Setali tiga uang. Kisah IR, pemuda kota Blitar yang merupakan korban human trafficking, juga menguak betapa kejamnya judi online. Permainan bodoh ini bisa merenggut harta tahta bahkan nyawa kita. Ya, mengapa saya menyebutnya permainan bodoh? Karena sesungguhnya para player atau pemain tidak akan pernah menang pada taruhan itu. Seperti apa sistem judi online yang menjerat banyak korban ini? Simak pembahasannya di podcast Radar Blitar TV. Sekarang membahas tentang perjudian online-nya itu. Ya. Apa yang Anda dikerjakan di sana? Jadi gini Pak, sistem kerjanya di sana itu saya sebagai admin judi online. Jadi tugas saya itu saya depositkan player, terus daftarin member baru yang nggak bisa, terus sama withdrawkan player. Oke. Nah, untuk sistem kemenangan itu ada sendiri sih Pak. Oke. Iya. Jadi siapa seperti kayak layanan customer service gitu Nah, ya? bener. Oke. Lebih seperti itu sih Pak, saya di sana. By apa? WA atau Telegram? Dia lebih masuk ke sistemnya situ. Sistem di situsnya. Ada chatboxnya sendiri? Benar, ada chatboxnya kan seperti profilnya cewek gitu. Nah, itu padahal saya yang mengoperasikan. Oke. Nah, selama Anda membantu mendaftarkan itu, kira-kira berapa transaksi yang pernah Anda ketahui? Saya kan kerja 12 jam. Di 12 jam itu saya tahu hampir 500 juta ke atas. Jadi kalau 24 jam ya kira-kira 1 M lebih lah Pak. Untuk satu? Untuk satu hari 24 jam, 1 kali 24 jam. Berapa platform atau berapa situs Anda pegang? Saya awalnya pegang 1. Akhirnya saya disuruh pegang 2 situsnya. Ketika 2 itu 12 jam bisa hampir 3 M. Kalau 2 itu kurang lebih 2 M-an. Selama Anda 3 bulan di sana, Ya. seperti apa kondisi playernya atau istilahnya demografi playernya seperti apa? Yaitu asalnya dari mana? Apakah ada dari luar negeri atau Indonesia? Paling banyak usia berapa? Itu bisa jadi. Di sana itu kebanyakan orang Indonesia. Saya kan soalnya pasarnya Indonesia. Oke. Nah, dan dari nama rekening dan juga ID kan saya juga bisa ngelacak. Yaitu di daerah mana. Terus ini cowok apa cewek dan umur berapa. Nah, kebanyakan itu di daerah Jawa Timur sama Jawa Barat. Oke. Dan rentan ke ibu-ibu sama remaja. Nah, untuk saya lihatnya secara detail itu saya memang nggak bisa. Cuma di daerah seumpama di Surabaya. Ya udah Surabaya aja. Cuma gitu aja Pak. Oke. Paling gede, Ya. berapa nominal depositnya para player itu? Saya pernah dia itu depo 10 juta pernah. Oke. Terus 20 juta pernah. Oke. Paling banyak dia itu 20 juta Pak. Paling sedikit dia depo di tempat saya itu kan 10 ribu. 10 ribu bisa pakai pulsa, bisa pakai e-money, bisa pakai bank. Mereka juga pernah menang? Nah, untuk sepengetahuan Anda? pengetahuan saya itu dia menang pernah, tapi dia nggak banyak dari apa yang sudah dia depokan. Jadi misalnya dia depo
udah habis 20 juta ya, mungkin dia menang hanya beberapa persen dari 20 juta itu. Jadi nggak bisa full, nggak bisa uangnya kembali, itu nggak bisa. Bagaimana itu? Kira-kira bisa dijelaskan sepengetahuan Anda alur atau algoritma dari situs judi itu tadi? Nah, gini Pak, di perusahaan judi online itu dia pakai webnya Nexus. Nexus itu dia nanti bisa diisi beberapa situs. Nah, pihak perusahaan kan beli web Nexus itu. Nah, web itu nanti per bulannya kan pihak perusahaan bayar ke web itu. Seumpama dia bayarnya 1 M ya. Nah, yang 30% dari 1 M itu harus dibagikan ke player. Nah, untuk player yang sering depo kan pasti muncul ya Pak ya. Kan pasti muncul di daftar. Frekuensinya. Benar. Frekuensinya dia main sering apa enggak. Nah, itu pasti yang dikasih duluan. Jadi untuk kalkulasi menang atau kalah lebih banyak kalahnya Pak. Karena tingkat kemenangan atau tingkat nominal yang dibagi hanya 30% tadi. Nah, benar, hanya 30% itu memang harus dibagikan ke player. Kalau jenis-jenis judinya seperti apa? Kan banyak judi. Iya, itu seperti saya kan pegang 2 situs. Namanya itu Iboplay sama Ekatoto. Nah, seperti di Iboplay itu dia bisa di game kayak di pragmatik, diisi togel, terus diisi judi bola, itu bisa, itu semua. Selama 3 bulan, ya kan, hampir 3 bulan, berapa ribu akun yang mendaftar lewat Anda? Aduh, banyak Pak. Yang member itu hampir, kalau di situs 2 saya itu kurang lebih 1.000 orang ada Pak. 500 yang di kasarannya kayak di mana? Di Iboplay 500. Yang Katoto itu 500. Sekitar segitu Pak. Belum yang lainnya. Kan di tempat saya dulu itu 20 orang kerjanya. Yang kerja itu 20 orang, yang 10 orang itu bagian marketing, yang 10 orang itu admin. Jadi marketing itu kayak Bapak pernah mau buka Facebook, buka Instagram itu kan pasti muncul ya, muncul promosi promosi judi online itu ya, seperti itu sistem kerjanya marketing. Berarti kalau sepengetahuan Anda hampir triliunan? Kurang lebih kalau 1 bulan dikalkulasi bisa segitu sih Pak. Kalau playernya dia memang menggebu-gebu buat depo terus. Anda kan memegang rekening bank tampung tadi. Iya, benar-benar. Bagaimana prosesnya? Anda pernah mengintip jumlah total rekening bank tampung? Jadi gini Pak, sebelum di bank tampung kan saya pegang bank yang buat deposit sama withdraw. Nah, kalau memang bank yang deposit sama withdrawnya, bank depositnya itu udah penuh, itu harus dipindah ke bank tampung. Dan bank tampung itu maksimalnya 50 juta. Itu hampir antara kurun waktu 3 sampai 4 jam. 3-4 jam itu menghasilkan 50 juta. Nah, setelah itu yang pindah dari bank tampung ke rekening pemilik perusahaan itu ada sendiri, Pak. Iya. Setiap 3 jam kurang lebih 3 sampai 4 jam. 50 juta terkantong. Bayangkan itu ketika 24 jam. Lah, itu makanya, Pak. Tinggal mengalihkan. Iya, benar. Mas IR. Iya. Nah, tadi Anda bilang bahwa untuk sharing prosentasenya itu 30% untuk player. Benar. Ya kan? Sisanya untuk perusahaan atau web itu tadi. Iya. Nah, proses pemenangannya itu seperti apa, Mas? Untuk proses pemenangannya itu sistem Pak yang ngatur. Jadi intinya ketika player yang sering depo, ya itu pasti dapat. Tapi dia nggak dapat full. Kayak istilahnya dia depo hampir habis selama 1 bulan ini habis 20 juta. Nah, dia dapatnya nggak segitu. Paling cuma 1 juta, 2 juta cuma gitu Pak. Nah, kan
30% itu pasti dibagi untuk banyak player Oke. yang sering main. Oke, tidak untuk satu player itu tadi. Nah, enggak. Oke. Anda tahu pernah mengintip proses memenangkan seseorang itu tadi? Itu ada sendiri sih, Pak. Ada sistemnya. Iya, ada sendiri. Kalau saya cuma ngasih bonus mingguan. Nah, kalau dia sering main, pasti bonus mingguannya itu banyak. Misalkan dia minggu ini dia depo 1 juta ya habisnya. Itu dapatnya dari 10%-nya. 10%-nya berarti 100 ya? Oke. 100 juta. 100.000. Artinya ketika yang dimenangkan atau persentase yang dimenangkan ada 30% Iya. yang dibagikan. Artinya game itu tidak fair sebenarnya. Iya sih Pak, sebenarnya nggak fair Pak. Lebih ke itu settingan benar. Scamming gitu. Ah benar, lebih ke settingan. Jadi kan makanya pihak perusahaan nyarinya itu orang Indonesia. Soalnya pasarnya orang Indonesia. Oke. Sekarang logikanya judi beneran sama online Pak. Judi beneran aja bisa dibohongin. Apalagi yang online. Oke. Dan para player mengacu atau menganut putaran itu tadi. Iya, benar. Oke. Nah, pertanyaan kami adalah pasarnya adalah Indonesia. Iya. Tapi kenapa tidak diblokir oleh Pihak pemerintah? Indonesia. Iya. Gini Pak, mungkin kalau diblokir satu, pasti pihak Nexus itu buat lebih banyak situs lagi. Itu mudah ya? Mudah Pak. Oke. Jadinya percuma sih kayak pemerintah itu blokir satu, nah dia pasti tumbuh lagi. Ya benar. Oke. Nah, kita kan mainnya juga sosmed kayak Telegram kan juga banyak Pak. Itu kayak scammer kan lebih ke Telegram. Oke. Jadi lebih parahnya lagi scammer Pak di sana. Oke. Jadi selain judi online ya, judi online pun juga scamming ya Iya sih, prosesnya. Pak. Proses Karena scamming, Pak. tidak sehari itu ketika player main pasti tidak akan ada yang menang gitu. Nah, benar. Akan ada janji-janji pemenang. Pasti ada hari-hari tertentu sih Pak. Oke. Kebanyakan. Oke. Mas, pernah enggak Mas ada kasus player yang menang? Tapi apakah itu hasil menangnya itu dibayarkan enggak? Ada sih Pak. Dulu itu ada player yang menang sekitar 90 juta. Oke. Nah, si leader itu koordinasi sama pemilik perusahaan dulu. Nah, akhirnya si pemilik perusahaan itu tanya, itu depositnya udah melebihi kemenangan apa belum? Ternyata belum. Akhirnya sama pihak perusahaan dia nggak dibayarkan. Dan akhirnya member itu diblokir. Oke. Tidak protes atau sama sekali? Protes seperti apa Pak? Mau protes kemana? Kan nggak bisa. Misalkan dia mau protes paling cuma di by WhatsApp. Tapi kan kalau udah diblokir kan juga nggak bisa protes. Mau protes ke Kepolisian? Oh iya juga nggak bisa Pak, malah dia yang kena. Oke. Untuk orang-orang yang masih main judi online, itu Anda dibohongi sebenarnya. Itu nggak real sama sekali, karena saya sudah mengalaminya. Jadi stop judi online sebelum Anda menyesal.